Recording in progress. Baik, itu kayak anak kuliah kan ini. Kalau dengar begitu boleh nih Pak dosen itu. Mulai main nih. Boleh nih Pak dosen dulu. Bagaimana itu? Oke, karena saya off cam, Iya. berarti yang buka adalah siapa? Om Gun. Oh, ada pembukaan lah kan? Iya, bagaimana pembukaannya ini? Salam-salam dulu tuh. Iya, salam-salam perkenalan kecil mungkin. Mungkin kalau diperkenalkan sedikit Om Faisal sama Om Fauzan ini, Om Gun sama Om Macan adalah orang-orang yang ini sama jersey PSM, orang-orang yang edik maksudnya ini dia. Kalau Om Faisal mungkin semua orang kalau mau jual jerseynya PSM di Instagram, di Twitter, kayaknya di kode harus ada mentionnya Om Faisal, ada tag-nya ya Om Fauzan ya. Kalau mau jual jersey PSM pasti ada. Sedangkan Om Fauzan ini distributorku sekarang cari jersey-jersey PSM pemain. Jadi apa saja dia bisa carikan Kak. Jadi sama-sama lah ini. Ada satu pembelinya, ada satu distributornya. Masih ada masih gantung. Oh, masih ada teknik. Lepas minta. Jangan tahu lah, kalau dijual masih harga normal. Oh, gitu kah? Masih Dicuci jika. bagaimana caranya itu? Jersey yang bau-bau itu botok-botok laku sekarang. Itu. Apalagi kalau match warna itu lebih mahal harganya itu deh. Nah, ini saya Om Gun sama Om Acan ini, Om Faisal sama Om Fauzan, itu diskusinya umum saja atau santai saja mengenai mungkin temanya malam ini tentang jersey PSM. Apalagi kan kalau dibahas masalah jersey ini klub lokal tuh maksudnya. Kalau ke luar mungkin kita misalnya ke mana kah? Jersey tim apa itu? Jersey Honda, bukan jersey PSM orang bilang Honda atau Bosua atau kalau ke luar negeri kemana? Tim Bosua ini tim Honda. Jadi mungkin miss market kini dia kecil kita. Bagaimana mungkin Om Faisal mulai terjun ini? Walaupun memang latar belakangnya Om Faisal dari Makassar, tapi kenapa akhirnya mulai mengkoleksi lah? Nah, sebenarnya kalau masalah koleksi apa ya? Kalau mulainya itu mulai dari 2017. Ya, zaman-zaman dulu kan saya ingat PSM itu mulai jual jersey itu kalau nggak salah zaman Nike ya, yang 2016 kalau nggak salah ya Nike. Betul di Chambers. Iya, Chambers sama Isu kalau nggak salah. Iya kan sampingan gitu. Isu sama Chambers ya. Betul. Nike Ajax bukan Nike Arsenal kalau nggak salah. Arsenal. Saya punya itu yang anunya Nike. Iya. Warna biru putih tapi sudah rusak, tapi masih ada, masih ori ceritanya. Itu terus mulai penjualan itu kalau nggak salah stuck ini ya zamannya TSC kalau nggak salah, penyakitnya PSM jual jersey yang versi TSC itu kalau nggak salah akhir musim deh kalau nggak salah. Iya kan ada perbedaan, ada yang ada kopi ABC-nya, ada yang tidak ada kan. Sama ini mulai jual kan Kelme tuh kalau mulai barbar jualannya PS Kelme. Iya betul, yang di Balai Kota. Ya. Balai Kota betul. Mulai dari situ mulai jersey terus pergi kalau nggak salah saya ke Papua 2018 ke Papua ketemu sama ada beberapa yang saya lihat mohon maaf ya kalau ada apa ya beberapa yang saya lihat supporter itu mohon maaf ya lebih banyak bicaranya daripada aksinya. Saya bilang dari kacamata saya lebih banyak bicaranya daripada aksinya. Banyak yang saya lihat pakai jersey KW. Sebenarnya tidak masalah mereka KW atau ori atau bagaimana kan. Finansial orang kan beda-beda.
Cuma pernah saya sempat bermasalah sama anak, Apa kalau nggak salah masalahnya? Apa dia pernah masalahnya nih? jual, dia nawarin jersey nih, jersey katanya MW Piala Indonesia, final Piala Indonesia, Oke. final Piala Indonesia, terus dia kirimlah fotonya. Hmm. Maksudnya saya juga bukan orang bodoh gitu. Kan Iya. nggak mungkin final ada MDT tulisan di sini. Iya. PSM versus PSM kan. Terus logo Umbro bordir. Ya. Kan itu semua sablon kan yang Piala Kan, Indonesia. kan waktu final kan nggak ada MDT. Iya, dari MDT, iya betul. Terus versi Umbro 2018 kan, bukan mau sombong, 9 dulu punya aku itu. Beda-beda semua versinya. Hmm. Jadi saya tahu versi Piala Indonesia modelnya kayak mana, liga kayak gimana, beda tuh. Liga yang dipakai beda kayak gini. Terus saya bilang lah, ini KW om kayak gini-gini. Saya tahu yang mana aslinya. Hmm. Terus merasa intinya dia bilang so original lah, inilah. So, Iya. kan kita tahu sendiri kan, maksudnya dulu kan boleh sebut nama nggak sih? Tidak apa-apa. Lanjut Dulu, saja. Apa? dulu kan Sebut saja, sebut. Sebut saja. Selama bisa dipertanggungjawabkan. Iya, selama ada bukti dan memang terjadi tidak ada masalah. ada sih screenshotannya, masih ada DM-nya. Ih, Jadi dulu ganja kan ini. Iya, lanjut dulu Om. kan sebelum itu kan dulu kan sering jual, dia sendiri yang jual lah Ya. jersey yang bukan keuntungannya masuk sendirilah ke organisasinya dia. Kan? Kalau mau bilang bahasa kasarnya beru itu dengan pamer jersey ori. Oh, iya, takut ke saya ini. Iya, oke. Oke. Beru. Iya. Ih, sedang Tapi kayak begini-begini. kalau dibilang masalah loyalitas ya respect saya sama dia. Oh, Hadir di setiap laga. laga. Tapi kalau saya melihatnya away itu bukan keuntungan untuk PSM kalau kita away. Kalau saya, karena kan tiket masuk ke tim lawan. Betul. Ya kan? Tapi secara dukungan moral itu masuk. Kenapa saya bilang supporter lebih banyak bicaranya daripada aksinya? Contoh kecil demo kemarin ya. Oke, saya sepakat demo-demo. Kontroversi kan? Kita punya perusahaan, ya kan? Kita gaji karyawan. Kalian nuntut gaji karyawan, tapi kalian tidak membantu secara finansial, secara tidak langsung. Tapi kita juga nggak bisa salahkan supporter karena apa? Manajemen sendiri yang kayak menutup diri sama supporter. Dulu saya ingat sekali itu 2018 ada terobosannya manajemen. Kalau nggak salah apa nih namanya yang kayak lupa gue. Kalau nggak salah setiap penjualan baju kaos di antara supporter dia beli kayak apa sih namanya kayak Otentik. ya Setiap merchandise. ya kan Otentik 2018 kan? Iya, kelme. Iya. Enggak. Iya. Umroh, zaman umroh. Umroh. Oke. Bro, iya, setiap supporter ada nih. Nah, Bagaimana pokoknya Om Fauzan? Bagaimana? Autentiknya itu? Ada di bawah kayak hitam, satu pack itu yang kecil. 10.000 atau 15.000 gitu. Jadi Oke. dia kayak walaupun supporter jual tetapan, tapi kan beberapa orang kan maunya masuk kantong pribadi, kan masuk kantong pribadi. Dari situ kesadaran maksudnya sering saya posting jersey PSM kayak gini. Kadang orang berpikirnya kayak gini, untuk apa beli jersey original kayak gitu, bikin habis-habis uang. Betul. Tapi benar dia katanya, mending datang ke stadion nonton masuk pemasukan kayak gitu, ya kan? Tapi kalau saya baca situasi manajemen, kenapa dia sekarang tidak berani menjual jersey banyak? Karena SDM kita yang masih rendah. Kalau saya, SDM kita masih rendah. Kenapa? Contoh kecil, Umroh 2019 yang emas nih. Itu di Kerben masih ada sampai sekarang. Belum habis stok-stoknya. Tunggu, yang ini ya, yang putih ya? Bahkan merah masih banyak, Maron. Oh, ini ya versi perempuan sama versi fansnya ya? Masih banyak stoknya memang tahu. Iya. Cocok, betul. Rebel. Karena apa? Serba salahnya kita pasang stok banyak, kalau nggak ada yang beli percuma. Karena apa? Rewako kemarin saya berani taruhan. Kenapa Rewako kemarin habis? Karena juara. Coba nggak juara, nggak bakalan laku keras tuh jersey. Oh, yang 2022-23 ya?
Nah, nggak bakalan laku keras. Karena Hmm. manajemen sistemnya kayak gini. Eh, saya pernah dapat 2021 yang jersey yang paling kacau sekali tuh. Yang 3 kali ganti desain. Oh iya iya ya, yang mulai dari Marflex bikin Itu, sendiri, akhirnya finalisasi yang dijual ya. itu 3 versi saya punya kemarin. Oh Saya iya jual lagi. iya. Ah, Marflex kayak gini. Saya diceritakan sama ini. Adalah orangnya PSM. Hmm. Intinya jersey itu aku dapat diceritakan sama. Saya tahu di mana jersey itu dibuat. Usus. Eh, Ya 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 oke oke oke. Yang mana ini Faisal? yang Yang 2021 tiga kalau yang Marflex, 2021. Ewako sama Ewako yang dijual. Yang mana dulu ini? Yang dijual Ewaku PSM. Yang terakhir ya. Eh, Oke. yang harga 400 berapa gitu. Yang paling gampang ditahu itu Ewaku PSM memang. Enggak, Di enggak mana ada di Ewako PSM dua Masan. Ada yang Iya, tebal yang sekali dijual garisnya, itu. ada yang tebal Yang di- garisnya, ada yang tidak kelihatan garisnya. Iya. Tapi ini yang dijual. Oh, yang dijual Eh, yang terakhir ya, Yang terakhir. dijual Oke oke. itu kalau nggak salah harga jualnya itu sama harga bahan pokoknya itu lebih dari 2 kali lipat. Oh, Intinya, anggaplah kalau saya tidak salah harganya 499 ya. intinya orang itu mungkin ya, tapi saya yakin bukan Pak Api. Mungkin ada orang-orang yang bermain itu di bawah harga 200 kalau nggak salah dengar ya. Itu jersey karena memang desainnya bagus tapi kualitasnya amburadul. Tapi desain paling saya suka tuh jersey yang itu. Walaupun bahannya yang kacau. Karena Hmm. apa? Penyakitnya manajemen itu. Orang kenapa Big malas beli jersey? Penyakitnya manajemen. Hmm. Klub-klub lain, kayak contoh Persib Bandung musim ini. Hmm. Belum selesai liga, pertandingan terakhir liganya udah ada jersey baru dijual, Oh, laku, iya, iya. habis, ya kan? Kayak Liga Inggris kalau biasa pertandingan terakhir Om Di, ya, Persija sebelum liga dimulai sudah jual, ya betul. ya kan? Juara raga ya. Persija, walaupun dia jual jersey sponsorless tanpa sponsor, yang harganya hampir 7 berapa ya? Pokoknya hampir 800-an lah. Itu tanpa Ya, sponsor. betul. Bahkan ada Nah, tanda tangannya ini, sign-nya itu Marukawa datang kan di iya. Plaza Senayan kan ya. Nah, Persebaya, eh, Itu biar Persebaya. biar pramusim juga ada jersey sendirinya Ada. juga. Iya. Bahkan klub yang paling banyak buat jersey siapa sekarang? Persis Solo. Iya. Collab sama USS ya dan lain-lain. Dan saya selalu ke Persis Store, selalu habis barangnya mereka. Hmm. Karena memang kesadaran orang di sana itu ada gerakan anti beli KW. Gitu. Anti beli KW. Bootleg begitu ndak ada ya? Bahkan supporternya mereka, yang ultrasnya mereka, Heeh. itu kerjasama Siapa sama ini? manajemen Solo ya? Iya. Solo. Pasopati Kerjasama, Iya. dan lain-lain. kerjasama Persib juga. sama kerjasama sama manajemen untuk beli jersey yang ini waktu Liga 2, jersey hitamnya kalau nggak salah itu, karena saya pas itu habis stoknya dan saya lihat langsung sendiri, itu memang ultras yang beli dikasih harga spesial. Oh, jersey Liga 2 berarti yang Betul. sebelum naik kasta ini? Iya, Oh, Tapi- oke. padahal kualitasnya biasa-biasa saja. Ya. Nah, sebenarnya Rewaku ini musim ini ya, saya nggak tahu ada orang Rewaku nggak ya di sini. Siapa tahu. Ya, nanti kalau ada yang nonton tuh bisa mendengar. Kemarin saja kasihan baru dia ininya, pamflet Masalah- tokonya kasihan. Masalahnya yang saya bingung ini, Rewaku ini itu sebuah brand lokal Hmm. atau apparel klub? Saya nggak tahu. Karena beda brand lokal, beda self apparel klub, ya kan? Self apparel. Self Self apparel. Jadi self apparel Ki. Ewaku. Self apparel. Nah, kalau kayak Bandung kita tahu Sportama kan, Ya. dan Sportama itu nggak ada Instagramnya. Dan Sportama memang fokus di Persib sama Prawira Harum Bandung. Basket Bandung, ya kan? Karena memang masih anu. Kalau saya lihat ini Rewako, mungkin orangnya orang-orang lama, pemain lama, ya kan? Hmm. Tapi dia datang
langsung seakan-akan pemain lama. Hmm. Langsung harga segitu. Hmm. Kalau menurut saya Pak, kalau saya bilang kayak gini, misal nih kita beli Nike, ya Ya, kan? Yang kita beli dari Nike itu bukan desainnya, tapi brandnya, betul. ya kan? Bukan barang yang kita beli, tapi brandnya yang kita beli dengan harga segitu. Hmm. Rewako datang dengan menjual, jujur, ini jersey dengan harga 700 berapa? 749. 749. 749 dengan gimmick box set. Hmm. Menurut saya itu sudah terlalu terlambat untuk PSM. Oh, terlambat ini kategorinya terlambat dikeluarkan atau terlambat bagaimana nih? Terlalu terlambat box set itu sudah terlalu terlambat dia kalau mau box set model kayak macam gini. Coba deh, Persija, lihat Persija box setnya, atau kita deh, box set penting nggak sih? Iya, enggak ada. Mau diapain? Iya, iya, iya. Kalau bagi sebagian orang yang mau jual sih mungkin pajangan ya. Maksudnya apa? Box Kayak set kayak kalau pin saya ya. cuma nilai plusnya Rewaku musim ini, pertama dapat celana, Ya, ya kan? Kedua ada bonus-bonusan lah, karena saya sempat kemarin singgung musim lalu kita beli harga segini, dapat jersey top, udah selesai, iya. ya kan? Tapi musim ini Rewaku banyak perubahan. Cuma beberapa yang perlu diperbaiki itu ya itu sistem penjualan, dan salutnya Rewaku berani keluarkan 3 versi. Ah, oke. Yang home, away sama 108. Bukan Oh, fans bukan. Oh, iya, iya, iya. Tiba-tiba sorry. Lerisu, Iya, iya, ya kan? betul. Betul. Walaupun terlambat sekali dia keluarkan. Iya, betul. Sebelum sebelum PSM jual jersey, banyak MKW yang beredar. Iya, betul. Ada Midi Neymar di Om Pozadi. Iya, cepat kalau Ada emang. pula Midi Neymar. Iya, iya. Tapi PSM sayang sih menurut aku, klub tertua. Tapi saya nggak tahu waktu zaman itu siapa tim di PSM, nggak tahu. Saya pernah ketemu sama ini Mas Angger Woro kalau nggak salah. Ya, tactical analytic. Ya, taktikal analitiknya pernah ketemu di Jogja, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pernah pernah WA-an sama Om Riri, ya kan? Hmm. Dokter Arga, pernah diskusi sama Dokter Arga masa gini. Hmm. Dan saya mau tanya, dokter apa? Om Riri itu selalu bilang itu beda divisi Om, ada divisinya yang lain kayak gini gini gini. Hmm, hmm, hmm. Jadi divisi penjualan beda lagi, divisi ini beda lagi kayak gini. Jadi fokusnya mereka beda-beda. Oh, cuma yang saya tidak tahu siapa divisi marketingnya PSM. Hmm. Betul. Kayak Mungkin kecil. kita cuma hubungi orang marketing ya, tapi Uh, jadi ada kegiatan. contoh kecil kayak gini. Kita yang sebagai perantau ini dipersulit. Hmm. Kita yang perantau ini mau beli jersey dipersulit. Hmm. Kenapa saya bilang persulit? Ini jersey titip sama orang, ya kan? Ya. Dia utamakan penjualan offline pertama, ya kan? Hmm. Penjualan offline. Kedua, jersey 108 kemarin. Hmm. Cuma jual offline, ya kan? Ya, jual Harusnya ini bagian pasang stadion. harusnya sebagian dijual online lah, ya kan? Terus yang kedua, yang paling fatal menurut aku 2 musim terakhir ini, masa di pertengahan musim baru dijual? Habis Jersey PSM masa pertengahan musim baru dijual? habis mewahnya Nana deh. Ibaratkan, jadi ibaratkan PSM ini yang kalau menurut saya itu divisi marketingnya yang harus diperbaiki. Hmm. Karena Long story sebenarnya kalau kita mau bahas ini. Iya. Jadi ada hal-hal teknis.
yang tidak yang sebenarnya nanti akan disampaikan. Iya, Ya. nanti kita cari narasumbernya ini untuk kenapa Ah, ah. ini Tapi Itu hal-hal teknis. saya pernah dengar satu nama. Ada satu nama yang saya pernah dengar. Orang ini yang susah. Om Faisal, coba diulangin Pak Om Faisal. Diulangin Om Faisal. Jaringan tadi. Patah-patah. Setiap kayak ada penjualan kayak gitu, pasti dia yang nego. Udah kedengar? Pernah saya dengar ada satu nama yang Ya. gara-gara jersey 2021 ini Heeh. disebut namanya orang ini, dan orang ini orang lama lah. Oh. Abadi Iya. PSM. Abadi kayaknya dia. Dia yang nego harga katanya, bilang harga sekian kayak gini. Kayak kalau saya nggak tahu Rewaku ini ada pabrik sendiri atau gimana ya. Jadi kalau Tapi feeling Rewaku itu kalau mungkin Tapi feeling bagaimana? ini kayak dia sama Rewaku ini sama kayak Sembada yang anunya PSS, Iya. vendor yang mungkin Rewaku ini masih vendor yang kerjain, hanya namanya Rewaku tapi vendor yang kerjain. Karena kalau Om pegang jersinya Bali United musim ini mirip, pola-polanya mirip, pola-pola ombaknya. Oh, ini ya, speks itu ya. Yes. Box setnya mirip, box setnya. Oh, sorry. Persis United atau Bali United? Persis Solo atau Bali United? Bali United. Bali United kan speks sekarang kan? Bali. Speks kan? Iya, Spets. Yang Spets musim ini. Iya. Spets musim ini. Sudah Dan lagi. saya tidak tahu apa tuh yang saya tidak tahu apa tuh yang mau apa? Teknologi naik. Enggak ngerti. Terus yang 8 itu bahan tertawaan di beberapa komunitas jersey. Kenapa dibilang? Karena dia masih menulis Erkenite, sedangkan kainnya mirip Nike. Nike ini vapor apa sekarang ya? Bukan vapor lagi. Apa ya? Revit ADV. Ya, Revit ADV. Ya. Betul ya. Betul. ADV. Player isu. Maksudnya Nike ya, player isu. Itu kan GO saja bisa dapat 100.000 kalau kain kayak gitu. Iya. Mungkin Om kalau aku itu di penjelasannya sama wartawan Kompas, kedepannya itu nanti mirip seperti Etams. Jadi nanti dia itu kayak distributor untuk klub-klub. Nah, kalau sudah distributor klub-klub begitu, jadi dia kayak Etams kan di Persela, apalagi satu tim itu Borneo. Niatnya begitu katanya dari wawancaranya dengan tim Kompas. Rewaku itu ke depannya bakalan menjadi distributor bagi klub-klub yang notabene cerita di Sulawesi atau sedekatnya itu. Oke. Tambahan sedikit, Om. Kebetulan saya kenal ownernya Etams, Om Sandy. Oke. Om Sandy. Dan saya tahu Etams itu ada pabrik sendiri dia. Iya, di Kalimantan kan? Iya. Kalimantan sekarang dia ada cabang di Surabaya, dan kebetulan 2 musim terakhir jersey Borneo itu selalu kami dikirimkan sama Sandy secara gratis untuk disuruh review. Oke. Apa kesalahan ini jersey ini kayak gini. Sudah 3 musim, tapi saya baru gabung di komunitas diskusi jersey itu pas jersey yang Etams pertama Borneo itu sudah dikirim. Jadi saya dapat itu jersey Etams yang kedua sama Etams yang terakhir ini. Dan ownersnya itu memang kasih kita secara cuma-cuma. Marketingnya dia kayak gitu. Dia kasih kepada influencer yang kolektor jersey. Ini silakan kalian hina-hina. Kalau memang silakan kalian hina. Tapi kalau memang bagus, silakan ngomong bagus kayak gini. Itu kan secara tidak langsung
mereka memamerkan, oh ini teknologinya kayak ini. Apalagi jersey musim ini, saya pernah nanya sama Om Sandy, Om, jersey yang Om jual yang musim lalu yang berkerat tuh terlalu kemurahan menurut saya untuk kualitas yang didapat. Jawabannya ownersnya apa? Saya mau jual kualitas dulu, bukan kuantitas. Ketika orang sudah mengakui kualitas saya baru jual kuantitas. Oke, oke. Jadi brand Menurut saya, image dulu ya. menurut saya dia lempar dulu ke masyarakat dengan harga murah. Kalau memang menurutnya bagus kayak gini, oh, dan Etams itu masuk ke kan sempat masukin ke PSSI untuk jadi timnas. Iya, ya. Sempat ini apa namanya? em, ikut tender Nah, untuk apparel timnas. Tapi tapi kita, nilai tapi kita itu di kalangan komunitas. Kebetulan pernah ketemu sama orang KJTI, kolektor jersey timnas Indonesia. iya, ya, betul. Kita udah tahu bakal menang. Hmm. Kita tahu itu bakal menang. Jadi Karena nanti nih Om Faisal, kalau kita beli jersey timnas, beli satu dapat tiga. Kayak Eri gitu. kalau intinya saya itu koleksi jersey PSM pertama karena itu yang mengingatkan saya rumah. Hmm. Kedua, PSM itu ya harga diri saya di tanah rantau. Wis. Betul. Harga diri di tanah rantau. Dan ketiga, yaitu saya mau merawat sejarah melalui kain yang saya mudah-mudahan anak saya juga bisa meneruskan. Alhamdulillah ya walaupun masih nggak kayak kayak nggak Om Pausan ya ngeri-ngeri jersinya. Iya. Kalau saya itu alhamdulillah baru dapat dari 2008 sampai 2 musim ini. Nggak tahu nggak itu. Soalnya banyak kembar-kembar juga. Oh, oke. Makanya nih Om Pausan AFC Cup nih musim ini bagaimana nih? Sudah ada tahu pelu, sudah siap pelu. Soalnya rivalku kayaknya tidak bakalan jual itu AFC Cup. Iya. Dari dulu tahu bukan cuma sekarang. Bagaimana ini? Coba Om Fauzan cerita dulu latar belakangnya. Kenapa ini mulai ini dengan jersey khususnya PSM? Bagaimana awal mulanya? Tiba-tiba jual satu laku terus atau bagaimana? Kalau pertama kali beli jersey itu 2016 yang ori, tapi bukan PSM, anu dulu, apa itu? Futsal Jabar. Oh, PON Futsal Jabar. Iya, PON Futsal Jabar dulu. Betul. Karena dulu dari anu juga waktu SMA, saya beli kalau bagus desainnya dulu. Oke. Jadi bukan dari anu ya kedaerahan dulu ya, tapi Iya, iya desain oke. kalau PSM ini baru di sekitar ini tahun 2022. 2022. Baru-baru sekali. Baru tapi ngeri-ngeri langsung. Iya. Kalau dari 2016 sampai 2022 masih koleksi itu belum ada dijual. Baru ini berapa? Jadi kayak PSM itu bahkan tidak punya kini dari sampai 2022 nih. Oh, Pas memang ini PSM baru pas euforia juara baru. Baru memang. momen yang Faisal iya. Iya. Oh, tapi ya ini informasi. Bagaimana itu akhirnya jersey-jersey yang kalau orang bilang, susah didapat ini, tidak dijual bebas itu bagaimana itu? Mulai dari Facebook kah kita kenalan atau dari mana kah bisa dapat itu jersey-jersey begitu? Kalau pertama itu dari Instagram tuh mau pasang nameset. Cari-cari toko yang bisa pasang nameset, kemudian dia bilang datang ke toko. Ya, pas saya datang ke toko, ada PSM AFC Cup ini. Nyari-nyari. Baru Jadi ceritanya beruntung gini. Iya, langsung dapat link. Jadi berapa jersey termahal yang pernah kita beli pada zaman itu? AFC Cup lah. AFC Cup. Kalau AFC Cup belum kembali, tidak cukup. Oh iya. Cukup promosi gitu ya. Oh, dilihat di Kalau paling mahal yang itu yuran. Yuran yang putih ya. Iya. Oh, oke. Hari saya beli
berapa itu, Dik? 800 kalau nggak salah itu. Tapi niat memang jual kayak tuh kita koleksi. Koleksi pertama ya, itu saya datang ke kali gua minta tanda tangan tuh. Oh iya iya iya. Terus saya bikin postingan, ada tawar kita 1 juta. Udah, Langsung langsung. iya. Oh iya. langsung dijual. Iya, modal uang toh langsung naik 500 kan minimal. Langsung Ya, dapat. tapi saya mau Iya, tanya iya. mau tanya ini sebenarnya dari Om Faisal sama Om Santo, kan kalau nominal harga yang misalnya orang tawarkan itu beda-beda, tergantung dari sejarahnya itu jersey itu pasti Ya, dari sejarahnya jersey. Tapi bagaimana caranya kita menentukan nominalnya itu? Kalau misalnya kita mau menjual kembali barang tersebut, kan otomatis kan ada kalau orang punya barang tertentu, kalau kita mau konsumsi atau kita mau pakai atau kita mau dekat, itu barang dekat sama kita kan otomatis ada yang jangka lama, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, bagaimana caranya kita menetapkan harganya itu? Apakah memang tadi dari sejarahnya kah atau hanya sekadar limited edition atau seperti apa? Nah, itu Kalau yang saya tanya. ya, kalau dari pengalaman saya ya, apa ya? Kadang tuh kalau ada yang DM saya di Instagram itu kadang membuat pertengkaran di rumah tangga. Karena Iya, saya senang yang begini. Iya iya iya. Asalkan tidak retak. iya, ya, masalahnya gini, Om, kadang ada yang nawar, kayak Om Pausan tadi nawar harga yang lumayan, istri langsung bilang udah jual. Ya, tapi kalau dari kita patokan harga ya, yaitu history jersey-nya, ya kan. Misal dia jersey-nya itu bekas pemain atau apa. Kayak setahu saya jersey 2007 ke bawah itu kayaknya agak susah kita menemukan jersey player isu kosongan. Oh, Kalaupun set ya. Iya iya. ya, kalaupun ada, biasanya itu template. Kayak Adidas kayaknya iya ya, atau Diodora ya. Nah, dan kalau dia bekas pemain biasanya itu itu kita perhatikan ya. Dan kalaupun bekas pemain tidak bisa langsung kita tembak harga mahal walaupun itu jersey juara ya. Kayak contoh Piala Indonesia kemarin kan. Seingat saya itu dulu kan zaman Covid ya, dilelang tuh. Kalau nggak salah jersey yang paling mahal itu jersinya Ferdinand Sinaga tembus 3 juta berapa gitu. Ya, Saya itu pun lelang ya, mekanisme lelang kan. lelang. Dan Hmm. kalau salah saya tahu sekarang itu jersey di mana sudah dibeli sama orang itu dan itu dijualnya itu di harga di bawah 1 juta. Bayangin dari dia beli 3 juta Heeh. dibeli lagi di bawah 1 juta. Oh, oke, oke. Nah, makanya saya bilang bekas pemain itu pun belum tentu bisa mahal. Sama kayak AFC Cup 2019 itu kalau dibandingkan sama AFC Cup 2020 yang umroh emas nih, ya kan? Itu walaupun bekas pemain, saya yakin AFC Cup 2020 itu nggak akan di atas 1 juta. Saya berani jamin. Kecuali apa karena mungkin bukan umroh kemudian ini? sudah umroh. Karena apa? Jersey-nya itu gampang didapat template-nya. Oh, oke. Jersey umroh. Tinggal peel off, pasang nomor dadah, udah. Orang mengaku itu MB, ya kan? Iya, iya. Beda kayak jersey AFC Cup yang musim lalu. Coba nih, orang pasti bilang mirip liga, tapi jauh sekali perbedaannya kalau diperhatikan secara seksama. Sama ini, kalau misal ada yang punya jersey PSM yang waktu juara 99 2000 Liga Bank Mandiri, itu sekarang setahu saya ya, harganya itu bisa dapat motor second. Reebok ya. Iya, karena ada yang beli kemarin, itu away-nya loh ya, putihnya, itu dia beli 8 juta. Wow. Itu mahal enggak? 8 juta itu. Menurut saya masa. Kalau away, kalau putih itu mungkin Itu ya. apa ya? Saya tidak bisa bilang mahal, tidak bisa bilang murah juga. Soalnya itu jersey sampai sekarang pun kita nggak tahu keberadaannya di mana tuh jersey merah semua. Bahkan kita ada yang pernah sempat berani menanyakan ke pemain yang waktu juara saat itu. Dia pun nggak punya jersey itu.
Hmm. Ada isu beredar sih ada di rumahnya ini. Siapa? Mbak Disa Rashid Ali. Ya, Katanya kata. ada di situ. Siapa tahu ada yang mau bertamu ke rumahnya. Wih, mengenang kita FC Cup, saya punya ini khusus yang fluid, yang ada sambungannya. Nah, itu. Dapat dia kan? Om Alfi kan? Enggak, ini dari pemainnya Lalino dijual. Oh, dan Jadi dia kartu merah, dia kasih pemain Lalino. karena Fluim itu paling gampang ditandain, sambungannya lihat. Iya, ini nih. Nah, Lucu sekali nih jersey ini. intinya pasaran ya jersey bisa dikatakan termahal ya, PSM saat ini sama Barito. Bisa dikatakan mahal karena Barito itu memang dari dulu mirip-mirip PSM, susah penjualan jersinya. Oh. Saya pernah punya Persib Bandung AFC Cup. Itu saya beli sekitar 1,2 atau 1,3 ya kalau nggak salah. Lik ya. Lik 1,3. Terus saya mau jual kembali itu cuma laku 750 atau 800 ya kalau nggak salah. Itu dalam kategori BU jual segitu. Hah? BU maksudnya butuh uang atau memang akhirnya jadi pasaran segitu? Enggak butuh uang. Karena memang Persib memang banyak jersinya. Oh. Banyak. Contoh kecil Rewaku musim lalu deh. Sekarang itu banyak kemarin tuh banyak yang stok kalau nggak salah. Banyak yang stok bahkan dijual 250 enggak, 250 pun nggak ada yang mau ambil. Karena stoknya banyak. Iya, betul. Jadi PSM itu kalau mau kaya mendadak ya. Tapi kayak ini, saya punya jersey Vilor 2010 nih yang waktu Iya. PSM dari Bandung. SM, yang dari SL. Iya, yang ada P-nya atau masih polosan? Katanya bekas pemain. Oh. Itu pun saya dapat dari itu punyanya kolektor orang Jogja. Itu kalau nggak salah itu Om Riri pernah tawarkan saya, tapi dijual satu paket sama Adidas Liga Jarum nih yang 2004 atau 2005 ya. Sama away sama itu kalau nggak salah dijual itu sekitar 10 juta berapa gitu. Nah, saya bilang ya udahlah. Pas ada di lelangan jersey itu dan punyanya orang itu. Dan saya sekarang gabung di komunitasnya Markiver. Itu saya dapat di harga masih di bawah 1 juta lah. Mungkin ada yang kenal Muhammad Ciputra yang Akpol ini yang lumayan yang Iya, Muci Putra. Dia follow di IG ya. Muhammad Ciputra yang beli anunya Bernardo Tavares. Oh, berapa itu? Berapa juta? 12 kalau nggak salah dia beli. 12 juta. Iya, yang ke-12 kalau nggak salah yang dia beli Piagam. Ya, sama Polo ya. Iya, 12 juta. Padahal Polo kalau beli baru 200.000 kayaknya ya. 200 Bang Muhammad Ciputra itu termasuk orang gila juga untuk jersey PSM. Ya. Dia itu kemarin paksa saya jual jersey Vilor 2010 itu dia udah pasang harga di 1,8. 1,8 terus dinaikkan lagi 2 juta. Ya. Saya justru kalau ditawar lebih mahal tidak bakalan saya lepas. Karena butuh itu orang ya. Mungkin kalau 3 juta ya boleh lah. Kalau sudah 5 juta, tapi mungkin dikirim di mana ya? Sudah mau dikirim di mana? Saya sebagai kolektor jersey PSM, memang jersey PSM itu di bawah Kelme ya, termasuk Nike itu lumayan harganya itu lumayan stabil, nggak akan goyang kalau menurut saya. Tapi kalau Kelme ke atas kayak umur 2018, tahu Koko Jersey nggak? Tahu yang sering musuh masyarakat jersey. Iya. Kebetulan dia kan satu komunitas sama saya. Pernah ketemu di Jogja lah, ngomong sama saya. Terus saya bilang, kan ada jersey daeng juga itu sementara kuliah di Jogja. Sering ketemu juga sama saya. Kenapa semua berkumpul di Jogja? Iya, saya bertanya kenapa ini orang kalau tidak di tengah di timur semua berkumpul ini. Gak tahu. Ini terlalu istimewa. Jadi jersey bayangin, bagus juga. Bagus. jersey umur 2018 waktu barunya berapa sih harganya? 18 sama 18 itu yang ini dong, yang belum emas ya, Yang umur pertama. 699. Iya kan? Iya, 700. Nah, si Koko ini punya jersey. Itu masih ada tag-nya. Ya.
dan name setnya, bahkan sponsor Gojeknya pun nggak ada. Heeh. Kan yang jual kan belum ada Gojek, Betul betul. Nanti itu dia masuknya di pertengahan belakang. nggak ada Gojek kan. Hmm. Kopi ABC masih di atas, Honda di bawah, yang di belakang. Iya ya. Itu dia nanya sama saya cerita, kemarin ada jersey Daeng itu jual jersinya, itu laku 1 juta kok. Ih, seriusan kayak gini. Koko lempar ke forum, dia bilang, berapa lakunya? Saya bilang 1,5 ada mungkin yang berani ambil kok. Benar, dia ambil 1,5. Nggak sampai 1 menit, Koko posting, laku jersey. Jadi ada beberapa saya memang rare yang termasuk umur 2018 itu termasuk banyak yang nyari sekarang. Makanya saya koleksi sampai 9 kemarin. Over juga Om Faisal ini. Om Macan, investasi. Kalau dia ngomong ke istrinya. Kemarin Om, jersey Pro 2018, tiba-tiba ada yang jual cuma harga 200, tak beli. Baru diposting di story, ada yang nawar, dilepas tidak? 700 kalau mau ambil, dibayar 700 ya sudah, tak lepas. Jadi modal 200 ya? Iya, jadi beberapa jersey PSM itu memang investasi. Tapi kalau saya lihat ya, Rewa aku kayaknya nggak bakalan bisa jadi investasi dong untuk sekarang. Kecuali Rewa aku itu mungkin ya kalau bahasa kasar saya dia ngikutin kayak saya pernah beli Riors ya, yang PSIS Semarang. Oke, yang mana? Yang naga tuh yang naga. Bukan. Yang zaman COVID yang masih ada Pratamahan yang iya. Itu kan kalau nggak salah player isunya itu 1 juta. Player isu 1 juta. Itu tanpa sponsor. Tambah sponsor 250. Pokoknya saya beli itu pakai sponsor habis 1.250.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sudah dibeli 1,5 kemarin. Karena Riors itu tidak jual jersey player isu. Dia cuma jual jersey replika. Dia tidak jual player isu. 2 musim terakhir ini dia jual. Jadi saya dapatnya itu jersey player isu langsung dari adminnya. Adminnya memang dia bilang dia memang tidak jual jersey player isu di marketplace-nya untuk pada saat itu ya. Karena memang bahasanya dia itu mengatakan jersey player isu memang itu cuma dibuat untuk pemain, bukan untuk supporter. Dan bayangkan Om, PSM logo 3D TPU. Tahu Riors jersey player isu dengan harga 1 juta apa bahannya? DTF. Iya. Bukan ini. Dia kan kalau dari fans kan dia pakai ini sablon hip press itu kan? Iya, DTF. Karena dia memang dia buat jersey itu khusus untuk pemain. Iya. Betul. Karena 3D TPO ini paling 2-3 tahun udah habis. Ya, kadaluarsa kalau orang bilangnya, iya. Ada yang punya jersey timnas Mils 2000 yang jersey timnas Mils pertama nih. Iya, yang Garuda. Ada yang punya. Nah, Garudanya pasti akan lama-lama jadi warna merah. Iya, sama kayak specs dengan tim futsal itu. Nasional futsal ya. Yang mungkin PSM juga yang kalau menurut aku jersey logo ini kayaknya bakalan luntur deh warna kuningnya. Jangan bilang nanti itu lagi punyanya Om Pausan sudah luntur duluan. Terkupas ke bagian lancip-lancip gitu ya. Oh, iya. Kita gosok apa mau Iya. kita gosok apa yang cuci piring. Kalau mau dipikir ya Om, saya pernah diskusi sama anak komunitas jersey. Saya gabung di Jogja Jersey Komunitas kayak gitu. Saya pernah diskusi sama anak-anak Banyuwangi, anak-anak Bandung. Memang setiap daerah itu beda-beda seleranya. Beda-beda selera. Ada yang kayak di Banyuwangi itu dia lebih suka jersey full printing karena yang semua sublim. Iya, betul. Mereka lebih praktis daripada perawatan, ya kan? Nah, ada memang yang suka yang kayak bordir, lebih awet. Itu tim-tim Jogja itu. Nah, itu iya. Kayak SMB yang sama Mukti Entet kan bordir sama dia bikin. Lihat Persija sekarang kembali ke bordir. Iya, juara ya.
Karena Nah, kemarin kan JP-nya hilang terus. Iya, ya, iya, iya. ke bordir. Jadi masing-masing itu setiap daerah beda selera. Tapi yang paling unik menurut saya itu PSS Sleman. Kenapa saya menurut saya unik? Pernah nggak Om dengar PSS Sleman jual di harga 400? Player Isu loh. Iya. Saya semenjak SM Bella? 2018 sering beli. Karena PSS Sembada itu Iya. dia itu katanya jual itu dia lihat UMR-nya. UMR daerahnya. Sleman itu kalau nggak salah UMR-nya cuma 2 juta. Hmm. Jadi dia berpikirnya percuma saya jual mahal kalau nggak laku. Mending saya kasih bahan seperti ini tapi laku, tapi dengan gimmick-gimmick dipakai pemain player isu. Hmm. Nah, termasuk Rewako ini, berarti aku cari Rewako ini. Tidak apa, santai lah, kan namanya diskusi. Bagaimana? Replikanya sama player isunya menurut saya lucu. Hmm. Yang cuma beda logo saja, Woven sama 3D TPO. Secara, secara tidak langsung, kalau saya berpikirnya harganya kan lumayan jauh berbeda. Iya, iya, iya. Dan 400 ya? Kalau Tiga empat sekarang sih sembilan, yang 389. 389 yang fans. 389 Replika, sorry. 389 yang replika, yang player isu 749. Nah, 749 perbandingan harganya sekitar berapa ratus? Coba berapa Om Fauzan itu? Coba kurangi dulu. Hampir 3,5. Kalau matematika saya mengatakan, berarti yang PSM jual itu 350 ya, cuma box setnya sama celananya itu 350. Sama logo. Sama. Sama Sama logo. logo. Ada saya punya, ada saya punya. Bagaimana? Coba lihat. Wes. Di dalamnya begini, sertifikat. Itu nih 100.000 itu sertifikat. Hitung nih kita. 100.000 Sama tuh. gini. Oh ya, penjelasan. Iya, sama kayak gini Om. Ada beberapa supporter PSM dia bilang, "Wih, jersey PSM musim ini bagus, ada box set kayak gini." Bukan mau macal atau bagaimana ya Om. Maksudnya saya pun sering beli jersey di luar PSM, bukan mau maaf sebelumnya, bukan mau mencela atau bagaimana. Justru saya kasihan Om. Maksudnya, wih, klub lain sudah dari dulu nih begitu. Iya. Mungkin Kita betul. Kaget Nah, gua. maksudnya klub lain sudah sama nih begitu. Kayak mau contoh kecil Om, Persebaya dari zaman Liga 2 dia jual itu jersey selalu di angka 700. Jadi ketika setiap musim orang sudah tidak kaget harganya pasti di atas 700. Ya kan? Tapi kalau kayak jual dari harga 400 2021 ya, jual dari harga 400 naik ke 600, tiba-tiba naik 750 ya lah. 750. Ya oke lah. Tunggu Mi. Koko jersey kemarin sudah kirim Kenapa? Koko jersey kemarin sudah kirim foto, dia sudah beli jersey PSM, dia bilang, "Aduh, kacau. Harga tidak sesuai dengan kualitas yang didapat." Karena itu jersey Rewako musim ini bagus Om, tapi banyak berlebihan menurut aku, kayak kerahnya terlalu tebal, ribnya tebal tapi enggak mengikat gitu. Maksudnya sayang rib di lengan ini cuma dipakai untuk retro gitu. Ya nggak tahu kalau selera orang lain ya kayak gini. Tapi ya itu kembali ke selera masing-masing Om. Dan saya berharapnya musim depan PSM itu kalau bisa warna merah lagi, nggak usah Mimarun. Usah. Bagaimana Om Gun? Mungkin ada mau pertanyaan sama Om Asen ini? Komen dulu, Om Gun. Pertanyaan di standar persoalan parameter. Sudah nih kayaknya parameter menentukan harga. Ini kan kayak model jual tanah biar tersebut jersey. Yang kedua itu kan teman-teman ini ngoleksi jersey paham karena ada nilai keekonomiannya atau cuma karena suka gitu. Yang mana yang pertama? Mungkin karena soal nilai keekonomian, kita tahu makin vintage makin mahal, makin rare makin mahal. Ada kesadaran itu tidak ketika pertama kali ngoleksi jersey.
Kalau yang masalah ketiga, lanjut dulu. yang ketiga, eh, ini persoalan siapa eh, aparel lokal terbaik saat ini menurut Pak? Hmm. Apa? Mana menurutnya? Kan dulu. Ya, kalau brand terbaik saya tidak bisa kasih ini karena yang saya koleksi kurang. Dan kalau untuk Yang yang mana beli, kita kalau beli saya saja? beli Ya, yang mana lebih kita ke beli? desain, lebih ke desain saya. Kalau saya desain, terus yang kedua karena story di balik bajunya. Misalnya ini dulu dipakai pada saat apa, Oh, misalnya. jadi kalau dijual kini AFC Cup-nya Pluimku ini mahal kini berapa sih? Ini Ya, saya 1,8 dan tembus. ya, ya dulu. Bagaimana Faisal? Menurut ini apa faktornya kita dalam jersey ini Kalau selain selain kalau apa tadi itu yang kita sebutkan? kalau saya secara pribadi ya, awal-awal koleksi itu memang yang pertama desain, ya kan desain. Terus lama-lama berpikir, PSM, maksudnya kenapa tidak koleksi jersey PSM kan? Tanah kelahiran sendiri. Dan jersey yang saya koleksi itu jujur aja Om, kota yang pernah saya tempati pasti saya koleksi jersey. Kayak saya pernah tinggal di Balikpapan, ada jersey Persiba Balikpapan saya. Ya kan? Saya pernah tinggal di Raja Ampat, ada jersey Persiram Raja Ampat. Dan itu pun lumayan susah dapatnya dari beberapa kolektor. Pertama itu, setiap kota yang saya pernah datangin, minimal saya punya jersinya, ya kan, historinya. Oh, Tapi jadi sekarang kalau untuk PSM Madiun ada juga? ada, Oh, iya. ada. Iya, Pak. Intinya kayak gini, kalau dibilang jujur Om, saya tidak pernah tahu kalau jersey itu akan semahal itu. Jujur, saya tidak pernah tahu. Dan saya pun saya tidak pernah berpikir kalau jersey itu bisa jadi investasi. Saya pun nggak pernah Tapi tahu. dulu, Ya, waktu pertama kali di koleksi jersey sudah ada gejala itu bahwa yang barang koleksi ini bisa jadi nilai investasi. Sudah ada gejala itu tidak atau belum ada? nggak ada, tidak ada. Karena saya baru mulai sadar itu ketika gabung komunitas. Gabung komunitas, dan itu pun saya diberitahu kalau mau dapat jersey itu gudangnya ya di Facebook. Gudangnya di Facebook. Dan kalau dibilang investasi jangka panjang, jersey bukan investasi jangka panjang. Seperti kayak jersey Pluim dijual, itu tergantung pasar lagi siapa yang mau beli. Kayak ibaratnya kalau orang mengerti barang dia tahu harga, tapi kalau orang nggak tahu barang, kayak mungkin Om Pausan pernah merasakan ada yang nawar jersey, dipikirnya jersey, kalau jersey murah, jersey lama itu harganya murah. Murah. Itu kembalikan lagi ke pasarnya masing-masing. Kalau aparel terbaik, saya punya tiga aparel, tapi versinya masing-masing, ya kan? Untuk kalau dari segi marketing harus saya akui Riors, karena untuk dari segi marketing harus saya akuin Riors karena apa? Orang-orang di belakangnya Riors itu adalah mantan-mantan orang yang pernah dikerja di Nike, Adidas, Puma. Makanya jangan heran desainnya Riors itu hampir 3 aparel itu gabung. Coba sadari di belakangnya itu mirip Adidas. Iya. Yang ini yang terbaru mirip Nike kan, yang di depannya itu yang bentuk begini kan? Nike. Tapi Iya, iya. coba sadari deh, bagian kerannya itu mirip Puma, Iya, betul. ya kan? Dari segi marketing, menang. Tapi kalau dari segi kualitas, untuk sekelas aparel lokal, saya harus akui Etams. Karena apa? Etams. Karena apa? Dia ada pabrik sendiri, dia berani buat terobosan, dia berani aparel tim-tim lain, ya kan? Ketiga itu ya harus saya akui aparelnya Persija, Juaraga. Juaraga. Harus saya akuin Juaraga. Mungkin kalau dia pegang timnas, saya sudah bisa membayangkan jersey timnas itu pasti akan bagus di bawah Juaraga. Cuma Juaraga, kenapa saya kasih nomor 3 Juaraga? Yaitu kayak dia sama kayak Mills sistem penjualannya.
stok banyak, kalau mau beli jersey murah ya tunggu akhir musim, pasti akan jatuh harganya. Jadi orang-orang yang nunggu harga murah ya, ini tunggu akhir musim. Kemarin saja saya dapat jersey Persija musim lalu itu player Yesu ya, cuma 300 udah sama name set sama box set. Hmm. Ya itu kalau aparel terbaik. Tapi waktu PSM lepas dari umroh ya, itu banyak yang menyayangkan PSM lepas dari umroh. Karena apa? Minimal ada satu lah aparel brand luar yang di Liga Indonesia biar bisa ke up media luar, ya kan? Ya kan? Karena kalau semua aparel lokal, kebanyakan ad hoc, tahu nggak ad hoc? Yang ad hoc, yang aparelnya Persela musim lalu. Ad hoc kan ini Tanjung Pinang apa yang dia di Malaysia kan? Nah, itu kan Tanjung Pagar, gembur-gembur Singapura. Tanjung Pagar ya? Iya, Singapura. Oh iya. Singapura. kayak ad hoc kan dia invasi semua klub-klub beberapa kayak Liga 3, Liga 1 kalau nggak salah Persiraja, Persikabo. Sekarang ad hoc udah kayak mati suri sekarang karena ya itu strategi marketingnya menurut kami itu nggak tahu ada yang pernah ngalamin nggak, dia kalau di review jelek dia bakalan DM kita, pokoknya Kenapa itu aparel anti Faisal? kritik lah dia. Siapa Hah? DM-nya kenapa kalau misalnya kita kritik dia? Saya seru ini. Kenapa? Maksudnya disuruh Nggak tahu, kah, disuruh apa kah? udah banyak korbannya itu tuh selalu di DM. Bahkan ini apa ya, tahu itu blokir saya. Iya. Kenapa ini? Kenapa itu sampai di blok ini? Maksudnya Dua-dua dia kan dua-dua di Jersey Forum kayaknya aktif kan? iya, dua-dua akun saya diblokir. Dua-dua akun saya diblokir. Sampai anak diskusi jersey itu cuma bahas jersey timnas itu desainnya itu mirip Liverpool Pas yang musim sekarang ya. iya, Liverpool musim berapa gitu. Terus jersey away-nya itu mirip Urawa Red 96 kalau nggak salah. Urawa Red 96 kayak gini. Terus dia nggak terima lah bilang dikritik bahwa anti kritik lah kayak gini. Sama Iya. termasuk orang mereka itu kan mereka termasuk penjilatnya Mills ya kan. Iya. Ini tak kasih info A1 ya. Oh iya, bagaimana ini? Desainer itu lagi masukin lowongan ke Etams. Padahal ini satu-satunya jersey Asian Games, Asian Cup ini kan terakhir kita 2007 dan sangat langka kalau di Indonesia kan kita tahu, mungkin Om Fauzan juga tahu jersey Indonesia salah satu yang mahal ya adalah AFC Cup AFC itu 2007 itu mahal sekali itu. Ini kalau saya mau bahas Mills ini nyinggung Rewako lagi Om. Oh ini kasih kena terus aku ini ya kenapa udah Kayak gini. Sebelum Mills itu kan sebelum Mills itu kan masuk dulu. Halo ya. Halo Om, bagaimana? Putus tadi. Putus Om. Udah aman? Udah aman. Nah, setahu saya ya, pernah KJTI itu datang ke ini. Ingat gak pernah sebelum sudah putus dari Nike, aparel apa yang duluan masuk? Warix Thailand. Oh yang dari Ya. Thailand. Waris kan? Ya. Itu mereka sudah tanda tangan MOU di hotel. Bahkan sudah dipakai training. Iya, udah tanda tangan sama kita sebagai orang Makassar, kita sebagai pencinta PSM lah. Kita sebagai pencinta PSM. Di luar kita cinta sama PSM ya. Itu enggak untuk supporter PSM. Menurut worth it nggak dengan harga 749 itu? Kalau dilihat dari UMR ya 749 itu kayaknya berapa sih yang bisa beli di Makassar?
Kan kejadian Betul. kemarin juga Rewako itu laku karena dia sudah diskon 50% kan. Baru laku kan. 389 kalau saya tidak salah dia Om Pozandi. Berapa dulu itu yang bagi duanya? Iya, itu saya beli pas diskon 50%, sekitar 359. 59 tiga atau 89? 350 kan, Iya, iya 350-an iya. Iya. Iya, akhirnya orang belinya pas 350 itu. Tidak Karena ada. orang cari murah. Iya, makanya saya bilang untuk UMR Makassar kayaknya saya merasa sudah hitting point di angka 350 itu. Maksudnya sudah pas. Apalagi yang fans ini Pegang jersey Madura. 16 berapa Om Fauzan yang fans? Yang sekarang 189. 189. Oh, masih kemahalan itu untuk fans. Persebaya fans 200.000. Oh ya, beda Surabaya Om. Tapi dia full printing loh, Oh, full printing ya. full printing. Tapi laku. Oh, Iya, Ini- masa banyak. Masanya banyak. Aza ya, Aza ya. Hanya Jawa Timur saja toh. Iya, Karena itu, timur saja banyak sekali. karena itu memang kita harus menyadarkan dulu publik kalau dengan membeli jersey original itu kita membantu secara tidak langsung finansial klub. Dengan yang saya bilang, kesalahan terbesarnya Rewako itu yaitu terlalu fokus jual offline. PSM loh. PSM loh. Klub tertua di Indonesia siapa sih yang nggak mau jersinya? Walaupun bukan orang Makassar pasti akan dikoleksi. Ya kan? Kelas PSM. Nggak usah PSM, Om. PSM Madiun yang Liga 3 dibuat sama Apparel Jogja Reds edisi 100 tahun. Saya ada itu Bukan. yang putih. Oh, bukan. 90 tahun kan belum 100 tahun dia. Yang putih itu putih ada Iya. X-nya begitu. Iya, iya. 90 tahun. Putih abu-abu. Iya, iya. Anniversary-nya betul. Sampai sekarang masih dicari-cari. Betul. Bahkan harganya udah nggak masuk akal sekarang. Sama seperti Persikup Kulon Progo yang gambar gunung ya. Ada punya aku. Siapa tahu ditawar? Ada. Ya, gue memang masuk soft selling-nya di Om Faisal. Itu Masih ada langsung kita teknik. tawarkan. Lagi kita cari, kita ditawarkan. Iya. Masih ada tagnya ini, masih ada tagnya. Oh, itu kita tahu kenapa masa dia tidak cabut tagnya itu di bajunya. Lagi mahal Pak. Soalnya itu bajunya siapa? Kulon Progo ya? Siapa sih? Iya, Kulon Progo yang gambar gunung. Iya, itu kan naik sebagai jersey terunik di dunia untuk di tahun. Iya. Baru aparelnya langsung tembak 2 sama satu itu kalau saya tidak salah yang gambar naga yang naga biru. Apa itu? Bocil. PSIS itu. Benar. Dia Rex juga bikin. Oh, Naga apa? Naga negara apa? Naga Halo, bagaimana? Iya, saya lupa apa timnya itu. Apa ya? Yang penting itu 2 langsung tembak langsung. Naga. Iya, yang naga kan naga Mas Asri nama temennya. Nih. Jaringan. Beda. Om Faisal. Jaringannya, aduh. Ya. Oh, iya. Jadi- Iya. Bagaimana? Kita kembali ke awal. Dari sekarang, ada ndak jersey-nya PSM yang Om Faisal mau sekali dapat, dan itu mungkin hanya pemainnya saja yang pegang. Iya. Pernah ndak menghubungi satu pemain yang misalnya nih ya, Bahar Muharram, Jersey-nya. Bapak Asnawi. Bahkan Nawi. Iya. Pernah nggak misalnya saya hubungi nih orang deh, siapa tahu dia jual jersinya kah atau dia kasih saya jersinya kah? Ada ndak satu jersey saja sebut, dan jersinya siapa? Kalau misalnya dia Ada. nomor berapa, pemain siapa itu? Ada Vilor 2007. Uh. Vilor 2007. Pilot Itu, 2007. Spaso ya? Spaso sudah masuk situ ke belum ya? 9 dia. Kan bukan masih almarhum Ali Kadafi. Oh, Ali Kadafi. Nomor 4. Almarhum Ali Kadafi. Ali. Dan di situ kalau tidak salah siapa nih? Aditya Putra Dewa masih jadi racing. Betul, nomor 28. Sempat saya hubungi Aditya Putra Dewa.
Wih, untuk tawar ini, Om, Kan ada. dia rumahnya di Jogja kan. Oh, Jogja lagi. Memang ini narasumber Dia kan Jogja. dia kan dia kan bisa dibilang legend di sini dia. Betul, betul. Di apa? Fanatik supporter sama dia. Dan Dia, kebetulan dia, dia dia legendnya sekarang PSM. follow duluan saya di Instagram kemarin. Nggak tahu gara-gara apa dia follow. Aditya Putra Dewa Hmm. itu angkat Jadi 2009. DM 2009 di selesai di. Sebentar jadi PSM di 2013 kayaknya sudah keluar. sempat main di Piala Presiden Oh iya, kembali lagi. 2015 kan. Hmm, hmm. Betul. Terus kembali di 2021 kayaknya zaman Covid dipinjam sama PSM. Iya. Ada memang juga beberapa pemain itu jual jersey juga. Sudah ada masuk. Yang Fauzan banyak. Oke, kalau Om Fauzan siapa kira-kira yang menurut tak atau jersey mana yang pengen sekali tapi belum kesampaian ini? Dulu saya sembarang baju tapi dulu tuh waktu Arfan masih akademi. Arfan Academy 2017 versus Arema. Pernah dia kan dulu saya aktif dulu mengedit poster bola tuh. Oke, oke. Arfan tiba-tiba masuk DM, Arfan minta dibikinkan tuh. Terus dia bilang, jangan mau bayar ki, nanti pi baju tapi sampai sekarang tidak ada. Ayo dengar ki Om Tidak balas. Tidak balas. Ayo bilang ki, janji itu dipertanggungjawabkan. Arfan tanya kayak begitu dah. Ya gitu, naik umroh itu mau umroh sebentar. Itu maksudnya dia bilang, Om saya dulu ngedit kaki ini. Mana menjanji jersey itu. Dengan kasih ketemu nanti macam ini. Jamu itu biar. Nanti kita ke rumahnya di Antang. Iya, Tang. Oh, Iya. jadi Arfan masih akademi. Waktu Iya. pas naik 2017 kalau nggak salah itu. Pertandingan Berarti Ajax pertamanya ya? Ajax ya, Bun? 2017. Baju Ajax ya. Jangan Anu mi, Kelme. Oke. Kelme. Oh iya, Kelme. Yang ada regulasi U21 kalau nggak salah itu. Betul, Kelme. Oke, Tiba-tiba dia naik. Kelme. Kayaknya Ya. Arfan belum pakai nomor 48 deh kalau di situ. Nomor 15 dulu. Nomor 15. Dia masuk itu sama Asnawi dan Tawinela yang sering dijadikan 21. Sama ini Lor Nur Hidayat. Oh iya, Ya, Nur Hidayat. Tapi Hidayat cepat sekali tiba-tiba pindah Bayangkara. Betul. Itu makanya saya bilang, Arfan di. Iya. Jadi mungkin ini menurut Om Pozan, tidak mau kita kasih lihat screenshot tabe mana ini 2023. jangan betul. Oh, Biar tidak apa-apa tuh, siapa tahu ketemu pas latihan. lebih ramai aku rasa pemain asing daripada pemain lokal. Ih, Kalau pemain asing, kenapa dia ramah? Karena memang attitude-nya. Berarti Tapi tidak pemain semua lokal ya, ada tidak semua. Tidak Tidak semua ya. Atau, Pemain lokal juga tidak semua. atau kalau mau ini sama dengan pemain lokal tuh, salam bosku yang kayak begitu. Iya kan daku. Percaya proses. Pas ilmu padi. Ilmu padi terus. Tapi mau bertanya itu Om Fauzan nih. Bagaimana itu, Om Faisal? Coba, Om Faisal. Menurut jersey yang ditandatangani pemain itu bagaimana? Maksudnya apanya bagaimana ini, Om? Harganya kan nilai sejarah. Apakah nilainya lebih tinggi kalau tanpa tanda tangan? Iya. Bagaimana menurut Kak? Dengan atau tanpa tanda tangan itu apakah bisa beda harga atau tidak? Kalau saya kemarin tergantung orang yang mau beli. Ada dia lihat bilang, ini ada buktinya bilang baju dari pemain, terus ada bukti saya foto sama pemain yang dia tanda tangani. Terus dia tahu di atas 1 juta. Tapi kalau yang tidak ada jual tanda tangan sebenarnya bisa juga. Tergantung pembelinya bagaimana dia menilai dari jersey tersebut. Tapi memang kalau ada tanda tangan biasa, calon pembeli memang tawar agak naik lagi. Iya, betul itu. Berarti memang ini ya oke lah kita bicarakan tentang konsumen toh yang mau mengkonsumsi ini jersey PSM adalah beda-beda tipenya. Ada yang betul-betul mungkin yang
polos saja. Polos itu tanpa nomor bisa saja ya. Ini kita tanpa nomor, tanpa name set, tanpa tadi tanda tangan, tanpa apa lagi? Apakah lagi identitasnya kalau jersey? Tanpa apa lagi? Match worn. Bekas pemain. Bekas Ya, pemain. bekas pemain. Ya. Kan mungkin ada yang toh. Nah, mungkin juga ada orang yang cari. Makanya tadi seperti tadi Om bilang Om Fauzan tahu bahwa beda-beda. Kalau ada yang menghargai bekas pemain bisa saja 2 juta. Kayak misalnya anunya Tavares kemarin. Toh? 12. Nah, kan itu kan walaupun kasusnya adalah dia melelang, toh? Tapi di lain sisi itu harganya lumayan tinggi. Nah, bagaimana pandangannya Om Faisal sama Om Fauzan pada saat lihat Tavares melakukan hal itu? Tanpa kita melihat kasusnya ya, apakah itu layak dihargai sekian? Sekondasal berapa ya? Tinggi sekali harganya. Tawaran terakhir 12-an. Iya, entah itu dengan 12. trofi atau tidak ya. Dan itu bukan jersey Om, polo. Iya, polo itu maksudku saya. Nah, apakah itu worth it tanpa kita melihat kasusnya atau fenomenanya, ataukah memang kita orang kasihan atau bagaimana? Tanggapannya Om Faisal sama Om Fauzan. Ya. Om Fauzan dulu. Om Fauzan dulu tahu. Bagaimana? Ya. Kalau harga sudah di atas batas normal itu, kalau di atas 2 juta lebih. Oh, 2 juta. Tapi mungkin itu orang yang tawar, mungkin dia lihat dari sejarahnya ini, Tavares pakai ini baju polo selama 1 musim penuh, dia bawa juara PSM, kemudian ada lagi dia dapat medali pelatih terbaik, Piala. pelatih terbaik. Jadi mungkin dia hargai dari segi sejarahnya itu mungkin. Ya. Kalau Om Faisal, bagaimana Om Faisal? Kalau menurut saya yang dia beli itu historinya, bukan barangnya. Historinya. Maksudnya historinya kalau nggak salah itu piagam pelatih terbaik of the month deh, bukan Iya, piala terbaik bulanan. bulanan kan? Bulanan. Kalau saya month, karena diceritakan Sama polo hitam. yang dia jual itu ya itu historinya, terus secara tidak langsung ya mungkin uangnya lumayan tidak berseri lah. Jadi Iya. kan hal-hal yang kecil bagi dia kan, karena tidak semuanya itu. Coba kalau bukan Fernando Tavares, yang anggaplah saya yang punya ini, ya kan? Terus saya jual kembali, nggak bakalan harganya segitu. Apa? Karena ada yang tahu Munhar nggak? Munhar. Mas Mun. Di Persibo Bojonegoro sekali. Di Liga 3 kan sekarang. Nah, Persibo kan. Dia kan pernah sempat posting jual medali Piala Indonesianya. Oh iya, dia mau jual itu. Dia butuh kalau Munhar nomor 16 ya? Iya. Oh, oke. Kebetulan jersinya ada di saya satu. Loh. Nah. Jadi juga ternyata. Iya. Jadi dia jual kalau nggak salah open bid 10 juta. Nggak ada yang mau ambil. Ya. Nggak ada yang mau ambil karena orang nggak tahu Munhar. Hanya sebagian yang kalau pernah Munhar main di PSM. Tapi kalau sudah Zulham Zamrun yang jual, wah. Mungkin kalau Zulham, Asnawi, Rashid banyak yang nawar. Atau Pluit, wah. Iya. Jadi kembalikan lagi. Makanya yang saya bilang itu selalu bilang, sebenarnya kebanyakan orang beli harga mahalnya itu yang dia beli itu mungkin brandnya atau historinya yang dia beli, bukan barang yang dia beli. Karena saya pun ya beberapa jersey yang saya dapat tuh sampai sekarang bahkan ada yang nggak pernah kepake sama sekali. Betul. Masa tiap hari pakai jersey? Aduh, kayak ini ucup baju-baju nih. Kalau orang biasa dibilangi ucup baju-baju nih. Aduh. Jadi kalau lebih kayak story sih. iya. Betul. Siapa tahu AFC Cup Rashid Tahu Fauzan, sudah kode AFC Cup. Kalau ada langsung ditawarkan ke Faisal. Saya carikan ke bajunya pemain, tapi ku jual ke 10 juta. Iya. Mungkin kita sampai ke kesimpulan saja nih di akhir sesi ini pertama. Bagaimana mungkin untuk Om Fauzan dulu mengenai jersey ini, apa harapannya
mengenai jersey PSM lah lebih khususnya atau Liga Indonesia pada umumnya. Ya, kalau untuk jersey PSM mungkin ini harga disesuaikan dengan pendapatan orang di Makassar ini. Betul. Nah, kalau yang pengalaman saya yang kan saya biasa kalau ada promo PSM ada jasa titip. Ya, Kebanyakan just dari luar daerah yang luar daerah yang menitip, yang dari Makassar tidak ada. Oh, Mungkin termasuk dari saya juga nih. Jangan jersey ke dulu dah. Gue tahan juga jersey ini Oji. Jersey ulang tahunnya di saya. Oh iya. Gimana kalau Om Faisal mengenai jersey ini, perjersian apa menurutnya Om Faisal dari PSM khususnya umumnya Liga Indonesia? Kan Sistem kena- penjualan Oh, sistem penjualan yang harus diperbaiki. hmm. Yang harus diperbaiki itu ya sistem penjualan. Terus kurangin lah gimmick-gimmick yang nggak jelas. Hmm. Kayak 3D TV ulah Erkenite ini kurang-kurangin yang kayak gitu. Yang kayak gitu tuh yang bisa kasih naik harga. Padahal sama saya. Grade ori saja naik hadi itu udah dapat 100.000. Iya. Itulah akhirnya membuat orang beli bajakan ya. Dan satu lagi khusus untuk PSM. Hmm. Itu orang marketingnya kalau sudah kayaknya perlu dirombak tuh orang marketingnya. Kalau bisa jual jersey jangan musim habis orang baru jual. Iya, betul. Betul. Semua orang bahkan pre-order. Ini kita tidak punya sistem pre-order. Ya. Kasihan Pak Sadikin, pusing sendiri kan. Iya. Masih Baiknya memang ini Om Faisal di tengah gempuran dia langsung menenangkan, memang baik sekali Om Faisal ini. Iya. Oke, itu. Mungkin ada macam tambahan sama Om Gun mengenai perjersian ini, sudah kita tahu harganya toh. Yang biasa di Daimaru jual 50.000 atau di Gunung Bawakaraeng ini tiba-tiba menembak 2 juta orang. Saya pada dasarnya saya beli jersey biasa di Gunung Bawakaraeng. Iya, masih Auris 47. Ya di situ lah tuh. Iya. Cuman karena saya orangnya bukan pencinta jersey ya, ataupun itu suka jersey tuh. Cuman memang jersey itu pasti punya ceritanya masing-masing, dan ada satu jersey yang saya mau punya kayaknya. Saya mau punya Dengar itu. Om Bosan, dengar catat ki. Jersinya PSM mungkin ini sudah banyak nih orang yang punya, tapi jersinya PSM yang pas juara di 99. Reebok ya, wah Itu menurutku Reebok ya, Reebok itu ya. Reebok. Dan itu menurutku masih vintage, masih dan keren ketika kita pakai sekarang. Karena kan jersey sekarang ini adalah konsumsinya anak-anak skena toh. Iya, blokor sekarang. Blokor ya. Apa namanya? Blokor. Jadi jersey baru jeans di bawah atau itu. Gitu ya. Lah, maklum Pak dosen enggak tahu. Ya, jadi itu yang lagi yang mau mungkin banyak KW-KW-nya ini kayaknya nih Fauzandi. Iya, banyak Fauzandi apa orang bilangnya retro. Iya, retro. Dia bikin apalagi di Facebook banyak. Atau banyak tuh, tapi yang aslinya yang mungkin ya sudah langka nih, atau ya mungkin sisa keturunannya, atau mungkin ada orang yang sudah jual atau sudah ada di museum mungkin tuh. Itu yang kan jersinya PSM salah jersey mana itu yang PSM yang ada di museum di Jakarta kalau tidak salah, atau di mana. Dan salah satunya adalah jersey PSM yang dipajang. Apa itu? Saya lupa. Memori ini yang mengerti ini kalau begitu. Kan yang di Taman Mini tuh. Yang musim kayaknya ya Taman Mini ya. Iya, yang nomor 9 Ramang kalau nggak salah. Iya, Ramang, betul. Oh iya, di anunya ini. Kalau mungkin lihat Om di akun IG-nya Baju Bola iya. Nah, itu yang sekarang itu yang memorable-nya jersey Indonesia.
Ada tuh, masih ada Mika bertambah mungkin jersey baru, tapi yang satunya adalah jersey PSM. PSM itu tuh timnas. PSM ya? PSM merah Pudar nih. merah pudar nih. Merah pudar, bukan merah marun. Nah, jadi itu. Jadi saya mungkin mau itu, dan saatnya memang jersey-jersinya kita. Walaupun saya bukan ahli jersey atau ahli fashion, tapi ya itu. Mari bangga pakai jersey lokal Atau asli ya. Iya, itu asli. Itu dari Om Gun, Bagaimana Om Gun? saya oper ke Om Gun. Dan sebenarnya fenomena brand apparel lokal kan tahun ini yang paling luar biasa kan, cuma Persik Kediri yang pakai apparel luar ya. Itu fenomena bahwa apparel lokal kita improve. Kayaknya cuma Persik pakai Kelme. Iya, Persik pakai Kelme, itu pun maunya Arthur. Karena dia kan dari Spanyol kan. Yang kedua soal harga jersey, sebenarnya bukan harga jersey semua menurut saya overrated sih. Semuanya. Overprice ya. Overpriced. Bukan sebenarnya nyari berapa mestinya harganya jersey-nya PSM Makassar untuk warga Makassar, tapi untuk semua jersey berapa sebenarnya dan harga untuk orang-orang Indonesia beli jersey. Karena kalau kita pernah di Thailand, Om Thailand tuh kan, Iya, hampir semua jersey cuman harganya 350.000 kan. betul. Di Thailand Di sana saja hampir itu rata. 345. Rata segitu harganya. Menurutku itu by riset. Oh segini range-nya kayaknya harga untuk orang-orang di Thailand, karena Betul. hampir semua begitu rata harganya. Kita ada yang 1 juta, ada yang 200, malah 300. Menurutku itu tidak by riset sih, maunya asal sebut. Betul. Yang ketiga, untuk PSM, mau gak bilang marketing itu kata kerja, bukan kata benda. Jadi harus kerja nih. Iya, betul itu tadi Anda bilang Kun. Bayangkan misalnya Adidas kan butuh bertahun-tahun untuk punya brand image tuh. Ya, dengan harganya 800 kan brand image. Makanya sekarang kita bukan beli kualitas tapi beli brand yang Om Faisal tadi bilang. Ujuk-ujuk ada Rewako yang baru datang jual seharga Adidas yang bangun brandnya puluhan tahun. Iya. Bangkit lagi dari kubur ini yang punya Adidas. Maksud saya itu kalau Muki kasar bilang tidak tahu malu Ki. Iya. Iya. Kok bisa tiba-tiba Rewako 799? Waduh. Contoh kecil kayak gini. Kayak sepatu running Om. Ortus kan lagi naik-naiknya sekarang. Iya kan kemarin 2 juta ya, sekarang sudah dinaikin ya yang karbon kan. Ortus kan harga segitu kan menyembeli Adidas satu naikin. Iya. Betul. Jadi betul itu menurutnya Om Gun, Om Faisal, Om Acan, sama Om Fauzan, bahwa memang harga jersey itu di Indonesia tidak ada perhitungannya dan semuanya by perasaan semua. Tidak ditentukan bahwa ini harga psikologis orang mau beli, ini betul kayak tadi Etams yang dia bilang kalau harga segini tuh kemurahan. Sebenarnya bukan riset tapi main perasaan semua ini. Sementara ya, masih sementara ini ya. Oke, Omku mungkin kita bahas di diskursus yang lain itu mengenai supporter, karena tidak jauh-jauh kalau jersey berkaitan dengan supporter yang pasti beli. Supporter itu pasti ada subjeknya atau klubnya tuh. Oke, terima kasih malam ini Om Fauzan, Om Faisal, Om Gun, Om Hasan. Sehat-sehat semua ini. Keren dulu macam buka dulu. Store buka. Tunggu. Tunggu dulu yang mana? Ini. Oke. Keren dulu. Oke. Thumbnail dulu ini. Mau nanti Apa?